Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang energi penciptaan. Apa itu energi penciptaan? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, ajaran Jawa atau leluhur kita dulu percaya bahwa manusia itu dijadikan, bukan diciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada itu bukan, tapi dijadikan. Dijadikan itu dibentuk dari bahan-bahan yang sudah ada di bumi. Dan proses penjadian manusia ini berangsur-angsur dan berlangsung lama. Itu yang pertama. Dan manusia itu diberikan energi utamanya adalah energi dasar. Energi dasar itu adalah kekuatan untuk mencipta. Kekuatan untuk mencipta ini dibagi menjadi dua. Yang satu berada dalam pikiran, yang satu berada dalam kemaluan. Sehingga energi penciptaan itu bisa terjadi melalui dua alat tersebut. Nah, sekarang kita bisa mengetahui bahwa seksualitas atau senggama atau berhubungan intim itu adalah penting bagi kehidupan, karena energi penciptaan ini harus terus berlangsung untuk menyelesaikan evolusi selama kita hidup di bumi. Jadi kita bisa melihat kalau orang itu sering emosian, orang itu sering marah, orang itu sering merasa gagal, orang itu sering merasakan jalan buntu, pasti hubungan seksnya bermasalah. Nah, karena kita diberikan dua alat, ketika kita tidak bisa menyalurkan hasrat seksual melalui alat kelamin atau energi penciptaan melalui alat kelamin, maka kita salurkan melalui pikiran. Dan pikiran ini kita gunakan untuk menciptakan sesuatu dengan halusinasi, dengan imajinasi, dengan bayangan bahwa kita akan menciptakan ini. Maka kehidupan akan terus bergerak. Tetapi kalau pikiran kita sudah adanya hanya pekerjaan, tuntutan, uang terus, dan energi penciptaan secara seksualnya tidak terlaksana, maka yang terjadi adalah ledakan di dalam tubuh. Energi yang tidak tersalurkan. Nah, sedulur, maka sekarang kita bisa melihat mengapa sekarang ini juga banyak terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan itu terjadi karena di dalam rumah tangganya energi penciptaan ini tidak tersalurkan dengan baik. Mungkin yang satunya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak bisa menyalurkan energi seksual. Yang satunya terlalu menginginkan keluarnya energi penciptaan, tapi tidak bisa menyalurkan, sehingga tidak ada penyatuan di sana. Nah,
itulah mulai timbulnya perselingkuhan. Nah, sekarang juga kita sering melihat bahwa banyak orang yang menggerobyok atau mendatangi atau menggeruduk perselingkuhan yang terjadi entah di kamar kos, entah dimanapun. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Karena apa? Kemungkinan penjenengan juga yang menggoblok itu punya masalah dengan seksual penjenengan. Kemungkinan juga penjenengan itu punya keinginan yang sama tapi tidak tersalurkan sehingga yang ada hanya emosi. Berhubungan intim ini juga harus dengan sama-sama keduanya memiliki rasa kasih sayang, rasa cinta, karena ini hubungan yin yang saling melengkapi, saling memberi, take and give. Jadi mengapa ketika orang berselingkuh tidak perlu digrebek? Karena pasti keluarganya bermasalah dan mereka sudah saling mencintai. Mereka adalah yin dan yang baru untuk menyalurkan energi penciptaan mereka. Lalu bagi pasangan gimana kalau mengetahui pasangannya selingkuh? Ya sudah, diselesaikan secara baik-baik. Introspeksi diri, apa yang kurang dari diri saya? Kalau memang sudah tidak ada cinta di sana, lepaskan. Tapi kalau memang masih ada cinta, ya maafkan, perbaiki, kedepannya lebih baik. Seperti itulah. Nah, inilah pentingnya energi penciptaan. Jadi, sedulur, kalau kita bicara energi penciptaan yang melalui pikiran, maka hanya ada satu orang yang berkarya di sana, bekerja di sana. Penyaluran dengan satu orang itu adalah melalui pikiran. Kita imajinasikan sesuatu dan kita kerjakan. Karena energi penciptaan melalui seksual kita mungkin bermasalah. Kemudian kalau yang kedua, kita bisa menyalurkan energi seksual kita melalui hubungan intim dengan pasangan. Yang perlu diingat adalah berhubungan intim ini tidak sembarang berhubungan intim. Harus keduanya itu merasa menginginkan. Itu yang pertama. Keduanya harus punya tujuan yang sama, yaitu melepaskan energi seksualitas. Maka kenapa disebut seksualitas adalah berhubungan dengan yang lain. Dan hubungan intim ini adalah konsep kemanunggalan yang utama untuk menciptakan sesuatu. Maka dari itu, leluhur kita dulu selalu melihat tanggal, melihat jam, melihat kondisi pasangan ketika ingin mengajak berhubungan badan dengan pasangannya untuk melahirkan anak. Jadi tidak sembarangan seperti sekarang. Waktunya bebas, kondisinya apapun bebas, sehingga melahirkan anak-anak yang tidak punya kecerdasan yang tinggi, yang tidak punya kriteria seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Ya, ini yang kesalahan pada orang tua zaman sekarang. Kalau leluhur kita dulu benar-benar ingin melakukan pun berharap, berdoa kepada yang kuasa untuk menghasilkan seorang anak yang bersifat ksatria, yang pandai, yang pintar, yang membanggakan orang tua. Sehingga yang terjadi,
benih penciptaannya juga akan bagus. Coba kalau sekarang panjenengan bisa lihat, bandingkan sekarang. Orang hanya berdasarkan nafsu. Maka yang terjadi, anak-anak sekarang juga seperti yang panjenengan lihat. Inilah buah yang kita tanam. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dan like, subscribe, dan komen. Karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.